Jawab pertanyaan dari Mbak Mira Nur Hidayah. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pembelajaran terpadu dapat meningkatkan kemampuan bersifat kritis dan kreatif siswa? Meningkatkan berpikir kritis, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara logis. Sedangkan meningkatkan berpikir kreatif, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru atau solusi yang berbeda. Mungkin itu saja yang Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Ibu Presiden Wajana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Nining Anggriani Fatin SPD MPD. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mepresentasikan hasil diskusi kami. Tidak lagi kepada materi, saya persilakan. Meningkatkan keberagaman Kemudian berbagai kompetensi dalam tema tertentu sehingga pembelajaran menjadi lebih kreatif. Menurut para ahli pendidikan seperti Robin Fogatti, pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu melalui tema atau konsep tertentu. Sementara itu, Priyanto menyatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep secara dan autentik. Karakteristik pembelajaran terpadu antara lain yang pertama berpusat pada siswa atau center. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung siswa belajar melalui pengalaman nyata dan konseptual. Yang ketiga, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran mana konsep dari berbagai disiplin ilmu digabungkan dalam satu metode. Yang keempat, bersifat fleksibel di mana guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Menurut Robin Fogatti, terdapat beberapa model pembelajaran terpadu antara lain model connected, kita menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya dalam satu mata pelajaran. Model Wibit dari laba-laba menggunakan tema sebagai pusat yang menghubungkan berbagai mata pelajaran. Model ini sering digunakan di sekolah dasar. Model integratif keterpaduan menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menetapkan prioritas konsep dan sekaligus konflik. Model seret berbagi menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki konsep atau keterampilan yang sama. Model nested tersarang mengintegrasikan berbagai keterampilan dalam satu aktivitas ini. D. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran terpadu menentukan tema pembelajaran, mengidentifikkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, mengembangkan jaringan tema, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran SBP, melaksanakan pembelajaran secara terpadu, melakukan evaluasi menyeluruh. Satu, kelebihan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual, meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Efisiensi waktu pembelajaran. 2, kekurangan, membutuhkan perencanaan yang matang, guru harus memiliki pemahaman lintas mata pelajaran. Penilaian lebih kompleks. Mungkin itu saja yang hasil dari kelompok kami. Selanjutnya masuk di sesi pertanyaan kepada teman-teman. Jika ingin bertanya, dibatasi satu pertanyaan setiap satu menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan tadi kepada saya. Perkenalkan nama saya Aulia dari kelompok 4. Berikan contoh model pembelajaran seperti saudari
moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dengan bunyi pertanyaan, apa kelebihan utama dari mode pembelajaran terpadu dalam meningkatkan kemampuan siswa? Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengimplementasikan mode pembelajaran yang efektif di sekolah dasar. Sebelumnya kita perhatinya teman-teman dari kelompok 1, 2, 3. B1 berdiri ini. Oke, baik. Yang saya hormati Ibu narasumber Nini Anggreni Fatin, dan sungguh saya cintai teman-teman. Karena mengingat waktu, langsung saja waktu saya berikan kepada materi agar mempresentasikan hasil teman-teman. Baik, di sini saya langsung saja. Model pembelajaran terpadu di SD adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau konsep dalam satu tema atau topik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Nah, tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep secara holistik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ciri-ciri itu ada 4 poin. Yang pertama, integrasi konsep, menggabungkan beberapa mata pelajaran atau konsep dalam satu tema. 2. Fokus pada siswa, siswa menjadi pusat pembelajaran dan aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual, menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, kolaborasi, mendorong kerjasama antara siswa, guru, dan masyarakat. Guru memilih tema yang relevan dengan kehidupan siswa. 2. Perencanaan. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. 3. Pelaksanaan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. 4. Evaluasi. Tema hubungan yang mengintegrasikan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Proyek membuat tema sekolah yang mengintegrasikan konsep IPA, matematika, dan seni budaya. Pada UGSD adalah meningkatkan pembelajaran yang aktif untuk membantu siswa memahami konsep secara holistik dan relatif dengan kehidupan sehari-hari. Dengan satu tema, siswa dapat melakukan keterampilan seperti kerjasama, kreativitas, dan pemecahan masalah. Model ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, motivasi dan minat belajar, serta membantu siswa menjadi lebih siap mampu menghadapi tantangan. Setelah hasil presentasi yang dapat teman-teman saya menyampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Dari teman-teman kelompok 1, 2, 3 dan saya batasi satu pertanyaan dalam satu kelompok. Terima kasih saudari moderator kelompok 4 karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengimplementasikan model pembelajaran terpadu kepada siswa SD di kelas? Nama saya Irin Halimatul Zadiah dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4 dengan pertanyaan, jelaskan 3 karakteristik utama pembelajaran terpadu. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4, apa saja? Berikan salah satu contoh pembelajaran terpadu di SD. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran terpadu siswa SD di kelas? Yang pertama, mengintegrasikan mata pelajaran, menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema atau topik seperti mengintegrasikan matematika, sains, dan bahasa Indonesia dalam hitungan. Yang kedua, menggunakan proyek, berikan proyek yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah
Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dengan bunyi pertanyaan, kelebihan dan utama dari mode pembelajaran terpadu dalam meningkatkan kemampuan siswa terletak pada cara pendekatannya yang holistik dan kontekstual secara rinci. 1. Integrasi berbagai disiplin ilmu. Siswa belajar materi yang menggabungkan beberapa mata pelajaran